Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu, wa dal banat, dan mengharamkan bagi kalian mengubur putri-putri kalian hidup-hidup, waman anwahat, mengharamkan bagi kalian hanya sekedar bisa menuntut hak sementara tidak menunaikan hak orang lain. Wa karihalakum khilaf qawlan, Allah benci dari kalian mengatakan katanya dan katanya. Wa kathratus su'al, dan benci terlalu banyak tanya atau terlalu banyak minta. Wa idha'atal mal, dan membuang-buang harta. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mencakup beberapa perkara yang diharamkan dalam syariat. Perkara yang pertama adalah durhaka kepada para ibu. Dikhususkan penyebutan ibu di sini karena agungnya ibu. Kita tahu durhaka kepada ayah pun dosa besar. Ya, ayah memiliki banyak jasa terhadap anak, dialah yang telah bersusah payah membanting tulang, ya, mencari rezeki, terkadang harus begadang, ya, terkadang harus di bawah terik matahari, mengeluarkan keringat, terkadang harus menahan malu demi untuk bisa mencari rezeki, menafkahi istrinya dan juga anaknya. Durhaka kepada ayah adalah dosa besar, tetapi durhaka kepada ibu lebih lagi besar dosanya. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, dan kalau ada seorang bertanya, "Man ahakun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, summa man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu ya. Kemudian dia bertanya lagi, summa man? Yang ketiga kali, siapa kemudian ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ummuka, ibumu. Qala summa man? Kemudian bertanya lagi, siapa setelah itu? Kata Rasulullah SAW, abuka. Kata di sini ayahmu. Rasulullah SAW menyebutkan ibu sampai 3 kali dan ayah yang keempat, yang menunjukkan bahwasanya bakti kepada ibu harus lebih daripada kepada ayah. Ini di sisi pertama. Sisi kedua, kata para ulama, kenapa dikhususkan penyebutan para ibu? Karena ayah biasanya memiliki kekuatan, memiliki haibah, memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, sehingga anak biasanya takut kepada ayah. Berbeda dengan ibu. Ibu wanita lemah, terkadang penuh lemah lembut, penuh dengan perasaan, sehingga anak-anak biasanya lebih berani membentak ibunya, lebih berani untuk membangkang terhadap ibunya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan para ibu karena melihat kondisi lemahnya para ibu. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ibu, maka luar biasa jasa yang telah diberikan ibu kita kepada kita. Kita tidak mungkin untuk bisa membalas jasa ibu kita. Betapapun kita berbuat baik, betapapun kita memberikan harta kepada ibu kita, sebanyak apapun, betapapun banyak waktu yang kita berikan kepada ibu kita, maka tetap saja kita tidak bisa membalas jasa ibu kita. Oleh karenanya seorang yang cerdas hendaknya dia mencari pahala sebesar-besarnya, yaitu dengan membuat senang hati ibunya. Ya. Ingatlah, ibunya telah merasakan penuh kesulitan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah. Setiap saat bertambah semakin rasa sakit yang dirasakannya. Seorang ibu, sebagaimana kita tahu bersama, tatkala mengandung, dia tidak sembarang bisa makan, senantiasa muntah, ya. Tidak sembarang makanan bisa masuk ke dalam mulutnya. Terkadang dia harus memilih makanan yang dia tidak sukai demi kesehatan dan demi kebaikan sang janin. Maka dia bersusah payah demi kebaikan kita tatkala kita masih dalam perut ibu kita. Kemudian semakin besar perutnya, semakin sulit yang dia rasakan, sampai akhirnya di ujung tatkala dia bertarung dengan kematian tatkala melahirkan kita. Sungguh para ibu tatkala akan melahirkan anak-anaknya, maka mereka sedang berada di depan pintu kematian. Betapa banyak para ibu yang meninggal dunia tatkala melahirkan anak-anak mereka. Namun yang mereka rindukan agar anak-anak mereka bisa lahir dengan penuh selamat. Setelah sang anak lahir pun, sang ibu bersusah payah untuk merawat sang anak. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita yang sudah menikah dan memiliki anak-anak. Kita bisa tahu bagaimana repotnya istri kita tatkala mengandung anak kita. Kita bisa tahu bagaimana repotnya anak kita mengurus anak-anak kita. Ya, itulah dahulu ibu kita tatkala mengurus kita. Bayangkan betapa sulit yang dirasakan oleh istri-istri kita tatkala merawat anak-anak kita. Dan seorang ibu luar biasa. Dia seorang ibu, bahkan dia memiliki 5 orang anak atau lebih daripada itu. Namun dia mampu untuk mengayomi seluruh anak-anaknya. Namun yang menyedihkan terkadang kita melihat anak-anak yang terkadang jumlahnya 10,
namun mereka tidak bisa mengayomi ibu mereka yang cuma satu. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang seorang ibu kepada anak-anak benar-benar datang dari kasih sayang yang sangat luar biasa. Karenanya durhaka kepada ibu merupakan dosa besar. Seorang yang cerdas yang ingin mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, di antara pintu surga yang paling besar adalah dengan berbakti kepada ibu. Disebutkan bahwasanya seorang salaf, kalau tidak salah Muhammad bin Munkadir, dia mengatakan, saya bermalam sambil memijit kaki ibu saya, sementara saudara kandung saya bermalam sambil sholat malam. Semalam suntuk saudaranya sholat malam, sementara Muhammad bin Munkadir rahimahullah memijit kaki ibunya. Dan dia mengatakan, saya tidak mau pahala saya ditukar dengan pahala saudaranya itu. Lihatlah bagaimana salaf ini, dia mengerti betul bahwasanya menyenangkan hati seorang ibu pahalanya besar. Maka dia mengatakan, saudara saya sholat malam, tetapi perbuatan saya memijit kaki ibu saya lebih saya sukai daripada pahala sholat malam. Maka berusahalah kita memberi senyuman kepada ibu kita. Bagaimana ibu kita bisa senyum tatkala melihat kita, bagaimana ibu kita bisa bahagia kalau melihat kita, bagaimana ibu kita bisa bangga tatkala disebut nama kita. Maka sebagaimana perkataan seorang penyair, ridhauki sirru taufiqi, bahwasanya keridhaanmu wahai ibunda merupakan rahasia suksesnya aku peroleh. Oleh karena seorang berusaha untuk membahagiakan ibunya, maka Allah akan mudahkan bagi dia segala urusan. Lihat hadis yang pernah kita bahas, yaitu bahwasanya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Apalagi yang kita sambung ibu kita, dia adalah puncak dari silaturahmi. Maka seorang yang membahagiakan ibunya, maka akan dibukakan rezekinya selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu para ikhwan, kita lanjutkan perkara yang haram kedua pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.